Dirinya sendiri dia tidak nilai, keluarganya sendiri dia tidak introspeksi buat perjalanan hidupnya, antara dia dengan yang maha kuasa, antara dia dengan manusia lainnya. Jadi hanya pinter nilai orang lain. Padahal kalau kita tengok kiri kanan kita, ada nggak anak kita di masjid? Ketika ada majlis taklim, ada pengajian, anak-anak kita ada nggak di kiri kanan kita yang ikut pengajian? Seharusnya kita bisa introspeksi, Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah seperti itu, kita bisa menjaga lisan kita, menjaga tangan kita, menjaga kaki kita, hati kita, semuanya baik kita saudara. Harum kita di dunia, harum kita juga di akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati dan muliakan, jadi yang kedua ini jangan berani-berani kita meninggalkan tempat-tempat majlis ilmu, supaya kita lebih tahu, supaya kita, hati kita tidak menjadi batu. Kenapa bisa menjadi batu? Karena jauh dari nasihat-nasihat para guru-guru, para ulama-ulama. Sehingga hati kita bisa luluh kalau kita tahu ilmunya. Kita datang ke masjid, ada pengajian, duduk aja manis dengerin. Ada manusia dengerin enggak, datang enggak, ya malah kedengerannya bising lah, berisik lah. Ya Allah, duduk anteng di masjid dengerin, minimal sudah cukup kita sudah, apalagi diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man saraka tariqan yatlubu fihi ilman saraqallahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan menunjukkan jalan ke surga kepadanya. Dia paham karena dia pernah duduk di majlis taklim. Dia mengerti karena dia duduk di majlis ilmu, sehingga mengertinya itu dia tidak menyesatkan dirinya, sehingga Allah kasih jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kata Nabi, talabul ilmi sa'adul khairu min qiyamil lail. Orang menuntut ilmu itu sesaat lebih baik daripada sholat satu malam. Bapak Ibu pernah sholat semalaman suntuk? Kayaknya menunggu sholat isya aja pengennya cepet, buru-buru, lama banget ya isya ya. Tarawih aja nyanyinya yang cepet imamnya. Kalau bisa yang lebih dikit, ya Allah, itu kita itu pengennya instan. Nah, lebih baik kita duduk sesaat dengerin nasihat menuntut ilmu. Duduk anteng, kita lebih memahami dan lebih tahu jalan berikutnya yang harus kita tempuh, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan jalan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, wa talabul ilmi yawman khairu min siyamin salasati ashhurin. Dan menuntut ilmu itu satu hari itu lebih baik daripada puasa 3 bulan. Bapak Ibu, saya tanya lagi, emang Bapak Ibu pernah puasa selama berturut-turut 3 bulan? Kayaknya yang sebulan aja Ramadan, ya kalau itu juga jalan-jalan mulu ke mall, ngabisin waktu.
Padahal mah ke mallnya bukan mau beli, cuman mundar mandir aja, liatin barang orang yang baru, tumpang adem lah dan sebagainya. Itu yang sebulan, apalagi 3 bulan. Kadang-kadang yang Senin Kamis aja juga berat. Lagi puasa niat Senin, puasa sunnah, ada temennya nyamper ngajak makan bakso, kan berangkat bu, ya bu ya, berangkat. Yang Senin Kamis aja tergoda kita, apalagi puasa yang sampai 3 bulan. Lebih baik kita duduk sesaat mendengarkan tausiah dan ilmu yang penting, yang cocok dengan hatinya, ambil, lakukan dan laksanakan, praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang tak cocok ya sudah, dengerin aja, duduk manis. Duduknya kita saja sudah ada berkahnya, duduknya kitanya saja sudah ada nilai baiknya. Walaupun nyender, gak apa-apa. Ntar masuk surganya bareng sama tembok. Nyender, alhamdulillah, gak apa-apa. Santai gitu ya bu. Bapak Ibu yang saya hormati dan muliakan, ini waktu singkat buat kita. Singkat buat kita, perjalanan hidup kita jangan sampai kita sia-siakan. Pernah saya sampaikan waktu yang pertemuan sebelumnya bahwa malaikat Jibril aja sampai menyampaikan nasihat kepada baginda Rasul. Apa yang malaikat Jibril sampaikan kepada baginda Rasul? Ismasyita fa innaka mayyitun, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu karena sesungguhnya kamu akan mati. Jadi mau jadi apa saja di dunia ini silakan, mau jadi apa saja, mau taat ke mau enggak, mau apa saja, tapi ingat, akhir dalam perjalanan hidupmu pasti engkau akan menemukan dengan kematian. Ini kita kan masing-masing lagi pada nunggu ini, nunggu antrian Pak. Nggak tahu sampai kapan antrian kita ini, kita nggak tahu. Menunggu antrian itu isi dengan kebaikan, sehingga suatu saat kita lagi dipanggil, bebas semuanya, aman panggilannya, nggak berat dipanggilnya, nggak susah dipanggilnya. Ayo sama-sama, masih ada waktu buat kita. Saat kita ini, apalagi yang udah umur 40, 50, udah mainnya jangan jauh-jauh, pegang tasbih aja, bolak-balik masjid, sholat, wiridan. Iya, pegang tasbih aja, subhanallah. Ada di daerah saya Ustaz, kalau yang udah 50-40 mah wiridannya ganti. Apaan wiridannya? Kopi, rokok duit, kok jadi ganti? Yang baik, yang ikhlas hati kita, supaya apa? Ketika dalam kita akhir kita insya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ayo Bapak Ibu, kita perbaiki perjalanan hidup kita dari sekecil. Pak Ustadz, saya cuma bisanya ini, lakukan yang terbaik. Ibadah yang kecil lama-lama juga semakin banyak, semakin baik perjalanan hidup kita. Nyicil kita. Saya pernah bilang jangan sampai kita terselip sama orang lain. Orang lain sudah di depan, kita masih di belakang. Orang lain tanamannya udah bagus, kita belum bagus. Pak Ustadz, kok tanaman saya begini? Kok saya masih sekarang belum bisa apa-apa, belum dapat rezeki? Lah, nanamnya juga baru kemarin, tobatnya baru kemarin, sholatnya baru kemarin, zikirnya baru kemarin, baca Qur'annya baru kemarin. Masa tanamannya panennya mau yang baik hari ini? Dari sekarang kita nyicil, tapi Allah
mungkin memberikan kebaikan buat kita yang lebih baik. Saat ini kita nyicil lebih baik, malam ini ada waktu kita tahajud, ada waktu kita baca Quran. Siapa tahu besok Allah kasih panen yang lebih baik lagi. Urusan kita dimudahkan oleh Allah, segalanya semuanya diberi kebaikan oleh Allah. Doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati dan muliakan, berapa menit waktunya? Pas 10 menit lagi. Bapak Ibu yang saya hormati dan muliakan, tadi malaikat Jibril sudah memberikan nasihat buat kita. Sebenarnya kita mau jadi apa saja ya silakan, tapi ingat, akhir dalam perjalananmu pasti engkau akan menemukan namanya kematian. Itu kedua kata malaikat Jibril, wa ahbib man syita fa innaka mafariquhu. Wahai Muhammad, cintailah siapa yang kamu suka, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Engkau cinta dengan jabatanmu, cinta dengan hartamu, silakan, tapi engkau akan berpisah. Engkau cinta dengan istrimu, keluargamu, anak-anakmu, silakan, tapi saat itu di dunia engkau akan berpisah. Tapi kalau engkau cinta dengan Allah, menunaikan syariatnya dengan baik, ibadah dengan baik, dengan syariat Islam yang baik, tuntunan yang baik, engkau akan selamat dunia dengan akhiratnya. Engkau cinta Rasulullah dengan menjalankan sunnah-sunnahnya, maka engkau bersama naungan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir kata malaikat Jibril, wa'mal masyita fa innaka majziyun bi. Dan berbuatlah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya. Hari ini dengan perbuatan baik kita, perbuatan sekecil apapun yang kita lakukan, maka engkau akan melihat balasan perbuatan baikmu walaupun sekecil sebesar darah. Perbuatan jahatmu, burukmu sebesar darah, engkau pun akan melihatnya, engkau pun akan menerima balasannya. Jadi saat ini ayo niat yang baik, ibadah yang baik, lakukan yang baik saat ini. Walaupun sekecilnya yang kita lakukan perbuatan baik, insya Allah engkau akan menerima balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan buruk kita sekecil apapun di dunia yang kita lakukan, ingat bahwa perbuatan buruk sekecil apapun yang kau lakukan, maka engkau akan menerima balasannya juga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan pertemuan yang singkat ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menadahkan dua belah tangan kita. Kita mohon kerendahan hati kita juga. Semoga saja ibadah-ibadah kita menjadi catatan amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang kita panjatkan buat keluarga kita, buat anak-anak kita, semoga saja dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga saja di akhir kita nanti dengan bekal kita selama ini sebanyak-banyaknya menghadap Allah, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi